Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan seluruh hadirin sidang yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di persidangan kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan persidangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berjudul Sengketa Pendirian Negara Menara Sutet. Selama jalannya persidangan, pengunjung sidang akan sering mendengar kalimat dianggap telah dibacakan sebagai bentuk ringkasan dalam persidangan. Dan ada beberapa hal yang perlu Dewan Juri dan pengunjung sidang sekalian ketahui. Yang pertama, dikarenakan persidangan ini bersifat semu, maka lafal sumpah yang kami gunakan bukanlah lafal sumpah yang sebenarnya. Yang kedua, penggantian hari sidang akan kami tandai dengan tundukan kepala. Yang ketiga, kami tidak bisa menghadirkan seluruh saksi dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya, Catherine Wijaya SH, sebagai panitera pengganti untuk menyampaikan sinopsis perkara sengketa pendirian Menara Sutet sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan energi listrik yang cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menunjukkan bahwa konsumsi energi listrik di Indonesia mencapai 183,41 juta barel, setara minyak BOE pada tahun 2022. Penggunaan listrik yang begitu masif membutuhkan aliran tegangan listrik yang tinggi untuk mendistribusikannya ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pusat. Pada bulan Maret 2023, pemerintah daerah Lampung Selatan mengeluarkan surat keputusan Bupati Lampung Selatan nomor 503/005-1-B/BPPT 2 tertanggal 16 Maret 2023 tentang izin mendirikan bangunan kepada PT PLN untuk membangun Menara Sutet yang berlokasi di Jalan Sudirman, Pasar Natar RT 001, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pembangunan mulai direalisasikan pada tanggal 5 Mei 2023, sehingga membawa warga yang tidak tahu dengan keputusan tersebut merasa dikejutkan dengan pembangunan yang tiba-tiba dilakukan oleh pihak PT PLN. Melihat proses pembangunan Menara Sutet tersebut, warga berinisiatif untuk bertanya kepada pekerja dari PT PLN yang bernama Aulia Wulandari. Namun dijawab oleh pekerja lain dengan kalimat yang tidak mengenakan. Siapapun yang mengganggu jalannya proyek pembangunan akan dilaporkan, karena pembangunan ini sudah mengantongi izin dari pemerintah. Warga yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari para kontraktor terus melakukan penolakan dengan pihak kontraktor, sehingga membuat para kontraktor merasa tidak nyaman dengan perlakuan warga sekitar. Akhirnya para warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan Menara Sutet tersebut diundang untuk melakukan musyawarah di kantor kelurahan yang dihadiri unsur terkait di tingkat kelurahan. Yang pada pertemuan tersebut diambil keputusan untuk membongkar Menara Sutet. Selain tidak ada izin dari warga, bahkan pihak pemborong, yaitu Bapak Joko Wanto, juga sudah mengakui bahwa beliau tidak mempunyai surat izin apapun dari Bupati Lampung Selatan. Namun dari hasil keputusan tersebut membuat para aparat pemerintah merasa kesal dan menjadi arogan saat diminta untuk melakukan penghentian pembangunan menara, sehingga pada tanggal 25 Maret 2023 Dinas Tata Kota memberikan surat peringatan pertama nomor 800-43-KL-KT-2-2023 dilanjutkan kembali dengan surat peringatan tanggal 30 Maret 2023 yang isinya menyebutkan tentang penyegalan Menara Athena kepada PT PLN. Lalu pada tanggal 30, Dinas Tata Kota melakukan penyegalan Menara Sutet milik PT PLN dengan nota dinas nomor 640/444 strip Distapo
yang berisi menghentikan pembangunan Menara Sutet tersebut. Sedangkan berdasarkan surat para penggugat tertanggal 17 Februari 2023 meminta pembongkaran Menara Sutet karena bersifat ilegal dan tidak mendapatkan persetujuan seluruh warga dan warga yang terkena radius. Apakah Tora Sudiro akan memenangkan perkara ini atau justru Grita Siswati yang akan memenangkannya? Dan bagaimanakah keputusan majelis hakim dalam perkara ini? Untuk menjawab itu semua, setelah ini akan kami tampilkan simulasi persidangan kami. Semoga berkenan di hati hadirin sekalian. Lex dura saepita scripta. Hukum adalah keras tetapi harus ditegakkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan tata usaha negara Bandar Lampung. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib persidangan, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 28 Juni 2003 pukul 10 WIB, sidang pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 18/2023/PT-UNBR antara Tora Sudiro dan Normarudin sebagai penggugat melawan Bupati Lampung Selatan Gunawan Guita Siswanti SS sebagai tergugat nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama Tora Sudiro, warga negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Sudirman Pasar Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan saudara Normarudin, warga negara Indonesia, pekerjaan sebagai petani, tempat tinggal Jalan Sudirman Pasar Natar, RT 01, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, apakah dalam
ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum, Pak. Baik. Saudara Yuli Utopia SIH, apakah benar Anda adalah kuasa hukum dari penggugat? Baik, kalau begitu silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berdiri atas nama advokatnya. Silakan kembali. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Saudari Guita Siswanti SF, Warga Negara Indonesia, jabatan sebagai Bupati Lampung Selatan, alamat Jalan Harum Bunga nomor 6, Wai Kecil, Kecamatan Kelendel, Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Apakah dalam ini saudari didampingi oleh penasihat hukum saudari? Iya, yang mulia, saya didampingi Oke. Sebelum apakah benar saudara Senin Dion, saudara merupakan kuasa hukum dari tergugat? Benar ya, mulia. Kalau begitu silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara surat advokatnya. Silakan kembali. Baik, setelah melalui pemeriksaan persiapan pada 21 Juni 2023, maka dinyatakan gugatan sudah lengkap dan dapat dilanjutkan untuk persidangan. Kepada penggugat atau kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk membaca surat gugatannya? Sudah ya, mulia. Baik, kalau gitu silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Guita Siswanti SE yang berkedudukan di Jalan Harum Bunga nomor 66, Wai Kecil, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan nomor perkara 18/2023/Betul/BDL dengan objek sengketa surat keputusan Bupati Lampung Selatan nomor 503/0225/1/B/BPPT.2 tertanggal 16 Maret 2023 tentang izin mendirikan bangunan kepada PT PLN untuk membangun menara sutet yang berlokasi di Jalan Sudirman, Pasar Natar, RT 01, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Adapun alasan gugatan kami yaitu 1. Bahwa pada 5 Mei 2023 tempat tinggal para penggugat kedatangan pipa-pipa besar yang diangkut melewati rumah para penggugat dan tidak mengetahui rencana pembangunan menara sutet. 2. Bahwa penggugat akhirnya mengetahui pipa-pipa tersebut akan digunakan untuk pembangunan menara sutet. 3. Bahwa para penggugat terus-menerus berusaha menunjukkan perlawanan dan penolakan pembangunan menara sutet tersebut. Akhirnya para penggugat diundang untuk melakukan musyawarah di kantor kelurahan yang dihadiri unsur terkait di tingkat kelurahan yang pada pertemuan tersebut diambil keputusan untuk membongkar menara sutet selain tidak ada izin dari warga. Bahkan pihak pemborong yakni Bapak Joko Wanto sudah mengakui bahwa beliau tidak mempunyai surat izin apapun dari Bupati Lampung Selatan. 4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 para penggugat mendapatkan surat dari kelurahan yang isinya menyebutkan tentang penghentian pembangunan menara sutet. Pada hasil rapat Jumat tanggal 7 Februari 2023 dengan para penggugat disepakati dan diputuskan untuk dibongkar. Bahwa hal tersebut memperlihatkan sikap arogan dari aparat pemerintah. 5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Dinas Tata Kota memberikan surat peringatan pertama nomor 800/KL.KT/2/2023 dilanjutkan dengan surat peringatan pada tanggal 30 Maret 2023 nomor 005/248 yang isinya menyebutkan tentang penyegelan menara sutet kepada PT PLN. 6. Bahwa pada tanggal 30 Dinas Tata Kota melakukan penyegelan menara sutet milik PT PLN dengan nota dinas nomor 640/444 yang berisi menghentikan pembangunan menara sementara, sedangkan berdasarkan surat para penggugat tanggal 17 Februari 2023 minta pembongkaran menara sutet karena bersifat ilegal dan tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh warga dan warga yang terkena radius. Adapun petitum dalam surat gugatan ini adalah
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Lampung Selatan nomor 503/022-1/B/B tertanggal 16 Maret 2023 tentang pemberian izin mendirikan bangunan PT PLN untuk membangun menara sutet yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Natar, RT 001, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Lampung Selatan nomor 503/002-1/B/BPPT-2 tertanggal 16 Maret 2023 tentang pemberian izin mendirikan bangunan kepada PT PLN untuk membangun menara sutet yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Natar, RT 001, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat ditandatangani. Silakan untuk. Kalau begitu kepada pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas surat gugatan dari pihak penggugat? Kami akan mengajukan jawaban yang mulia. Untuk itu kami membutuhkan 7 hari untuk mempersiapkan jawaban yang mulia. Baik, kalau gitu kepada pihak penggugat, apakah saudara keberatan dengan waktu 7 hari yang diajukan oleh tergugat? Tidak ya mulia. Baiklah, dengan ini sidang akan ditunda 7 hari ke depan pada Senin 5 Juli 2023 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Dan kepada kedua belah pihak, majelis hakim mengingatkan untuk hadir kembali dalam persidangan berikutnya tanpa ada panggilan kembali. Baiklah, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Senin 5 Juli 2023 pukul 10 WIB, sidang pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 18-G-PT-UNBL antara Paul Sudiro dan Muhammadiyah sebagai penggugat melawan Guwinta Siswanti SS sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk memberikan jawabannya? Siap ya mulia. Baik, silakan. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kuasa hukum penggugat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Dalam eksepsi bahwa surat keputusan Bupati nomor 503/0225-1B/BPPT 2 tanggal 16 Maret 2023 tentang izin pembangunan dan penataan menara sutet di Kabupaten Lampung Selatan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada majelis hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan nomor 18-G/3/PT-UN tanggal 11 Juli 2023. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar perkara. Dalam pokok perkara bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa SK nomor 503/022/IB/BPPT 2 tentang izin pembangunan dan penataan menara sutet di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Maret 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa SK 503/022/1B/BPPT 2 tentang izin pembangunan dan penataan menara sutet di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Maret 2023 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keselamatan. 3. Bahwa dalam proses permohonan paket GMB nomor 30/SI/SUT/12/7/2023 atas nama Aulia Wulandari oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Junto PMNA dari KA BPN nomor 3 tahun 1997 dan peraturan PMNA dari KA BPN nomor 9 tahun 1999. 4. Bahwa dalam proses permohonan paket IMB sebagaimana yang diajukan oleh Aulia Wulandari pada waktu mengajukan permohonan paket IMB atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti
Bupati nomor 503/0025/IB/BPPT-2 tentang izin pembangunan dan penataan Menara Sutet di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Maret 2023. Demikian eksepsi ini kami sampaikan dengan harapan majelis hakim berkenan mengabulkannya. Hormat kami tim penasihat hukum Sinaga and Partners ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Baik, untuk pihak tergugat, apakah saudara mengerti terhadap jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat? Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah saudara dalam hal ini akan mengajukan replik atas jawaban dari pihak tergugat? Iya, yang mulia, saya akan mengajukan replik. Tapi kami membutuhkan waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara untuk menyusun replik tersebut? Kami membutuhkan waktu 7 hari, yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara keberatan dengan waktu yang diminta oleh penggugat untuk menyusun replik? Tidak yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup, yang mulia. Dari pihak penggugat, ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyusun replik, maka sidang pemeriksaan atas perkara ini akan kita tunda 7 hari ke depan. Baik, saudara Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 12 Juli 2023. Baiklah, sidang akan ditunda 7 hari ke depan pada Senin 12 Juli 2023 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Dan kepada kedua belah pihak, majelis hakim ingatkan untuk hadir kembali di dalam persidangan tanpa ada panggilan kembali. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Senin 12 Juli 2023 pukul 10 WIB, sidang pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada yang pertama dengan register perkara nomor 18/G/PT1/BL antara Tora Sudiro dan Normarudi sebagai penggugat melawan Guita Siswanti SS sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah, yang mulia. Kalau begitu silakan bacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memeriksa perkara nomor 18/2023/Petun.BDL Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Tora Sudiro dan Normarudin selaku penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juli 2023, kami Yuli Hutapea yang merupakan advokat akan menyampaikan replik dalam sengketa ini. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. 2, bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud dari gugatan penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini. 3, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat. 4, bahwa pada posita memang benar adanya pihak PT PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui penerbitan objek sengketa surat permohonan paket IMB nomor 30/12/7/2023. Dalam pokok perkara 1, mohon kepada majelis yang terhormat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan batal atau tidak sahnya surat Bupati nomor 503/01/225/1/B/BPPT-2 tanggal 16 Maret 2023 tentang izin pembangunan dan penataan Menara Sutet di Kabupaten Lampung Selatan. 3, memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati nomor 503/01/225/1/B/BPPT tanggal 16 Maret 2023 tentang izin pembangunan dan penataan Menara Sutet di Kabupaten Lampung Selatan. 4, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Hormat kami, kuasa hukum penggugat ditandatangani. Jadi kami cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Kepada pihak tergugat, apakah saudara akan bagaimana sikap replik yang diajukan oleh penggugat? Saya tetap pada pilihan saya yang mulia dan saya akan mengajukan duplik yang mulia dan saya akan mengajukan 7 hari ke depan. Baik, saudari akan mengajukan duplik ya. Kepada pihak penggugat, apakah keberatan dengan waktu 7 hari yang disampaikan oleh tergugat? Tidak yang mulia. Baik, pihak penggugat, apakah ada hal yang disampaikan? Cukup yang mulia. Jadi pihak tergugat ada lagi yang disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun duplik, maka sidang pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda 7 hari ke depan. Saudara Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 17 Juli 2023 yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda 7 hari ke depan pada Senin
17 Juli 2003 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat kepada kedua belah pihak. Majelis Hakim mengingatkan agar hadir kembali di persidangan tanpa ada panggilan kembali. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Senin 19 Juli 2023 pukul 10 WIB, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 18-G/2023-PTON-PL antara Tolong Sudiro dan Normanudin sebagai pihak tergugat melawan Buita Siswanti SS sebagai pihak tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan dan dibagikan saringannya. Izin yang mulia, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kuasa hukum penggugat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Dalam eksepsi bahwa tergugat menolak seluruh dalil rekening penggugat. 2. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa SK Bupati nomor 503/0225/1B/PPT.2 tentang izin pembangunan dan penataan menara Sotek pada tanggal 16 Maret 2023. 3. Bahwa dalam proses penerbitan SK Bupati nomor 503/0225/1IB/1BPT.2 tentang izin pembangunan dan penataan menara Sotek atas nama Gunawan Siswanti SE di kantor Bupati Lampung Selatan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Junto PMNA garing KA BPN nomor 3 tahun 1997 dan peraturan PMNA garing KA BPN nomor 9 tahun 1999. 4. Bahwa dalam proses permohonan surat izin mendirikan bangunan nomor 300/SI/Sutet/12/7/2023 sebagaimana yang diajukan oleh Aulia Wulandari pada waktu mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti yang resmi dibuat oleh notaris dengan atas nama Seri Mariani SHMKN dan Camat Lampung Selatan dalam wilayah di mana letak tanah berada. 5. Bahwa selama proses terhadap permohonan surat izin mendirikan bangunan yang diajukan atas objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap pemohon tanah yang diajukan oleh Aulia Wulandari pada tahun 2023, namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan mengajukan gugatan pada tahun 2003 oleh penggugat karena alasan objek yang dikuasai. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan nomor 503/025/1B/PPT.2 tentang izin pembangunan dan penataan menara Sotek di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Maret 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian duplik ini kami sampaikan dengan harapan majelis hakim berkenan mengabulkannya. Hormat kami tim penasihat hukum Sinaga Partners ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat. Apakah saudari ada tanggapan atas duplik yang disampaikan dari pihak tergugat? Jadi ada yang mulia. Baiklah, maka dari itu agenda sidang kita berikutnya adalah pembuktian kepada para pihak diberi waktu untuk menyiapkan bukti berupa surat dan saksi pada persidangan berikutnya. Bagaimana pihak penggugat? Baik yang mulia, saya akan mempersiapkan saksi dan alat bukti yang akan saya bawa. Maka saya membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Saya juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat maupun tergugat untuk menyiapkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi baik dari pihak tergugat maupun pihak tergugat, maka sidang akan tiba di depan. Saudara Panitra, tiba di depan tanggal berapa ya? Tanggal 26 Juli 2023 yang mulia. Baiklah, maka dari itu sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 26 Juli 2003 dengan agenda sidang adalah pembuktian dan diharapkan kepada para pihak agar hadir pada agenda sidang berikutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Senin 26 Juli 2003, pukul 10 WIB, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 18-G/2003/PTON-PL antara Tora Sudiro dan Normanudin sebagai penggugat melawan Buita Siswanti SS sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pengajuan alat bukti surat-surat oleh penggugat dan tergugat kepada pihak penggugat.
apakah sudah siap dengan bukti-bukti suratnya? Sudah ya mulia. Kalau itu silakan maju ke depan. Baik, kepada pihak juga, apakah sudah siap dengan bukti-bukti surat yang akan disampaikan? Pihak tergugat, Siap yang mulia. silakan maju, bicarakan bukti-buktinya. Baik, maka dari itu selanjutnya adalah pembuktian dari para saksi kepada pihak tergugat. Apakah saudari dalam persidangan kali ini sudah siap untuk menghadirkan saksi? Sudah siap yang mulia. Berapa orang saksi yang dari pihak tergugat yang akan dihadirkan? 1 orang yang mulia. Ya, kalau begitu tugas tolong hadirkan saksi ke dalam ruang persidangannya. Siap yang mulia, kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada saksi silakan maju ke depan bicarakan kartu identitasnya. Silakan kembali. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Puji Tuhan, saya siap yang mulia dan sehat. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Yudi Pratama, SHM KN, tempat tanggal lahir Medan, Jawa Barat 1988. Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan notaris, alamat Jalan Sudirman, Pasar Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Lampung Selatan. Apakah identitas saudara benar? Sudah benar yang mulia. Apakah saudara saksi ada hubungan darah dengan pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saudara saksi bersedia? Saya bersedia yang mulia. Silakan kepada juru sumpah untuk mengambil tempat dan saksi silakan berdiri dan mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi pada perkara ini bahwa saya sebagai saksi pada perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup, saudara saksi silakan memasuki pemeriksaan dan juga silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia. Saya dipanggil di dalam perkara ini untuk memberikan kesaksian terhadap pembangunan menara sutet yang ada di daerah saya. Bisa diceritakan bagaimana kronologi dari perkara tersebut? Jadi pada saat itu yang mulia, tiba-tiba datang pipa-pipa besar yang memasuki di daerah kami. Dan pipa-pipa besar itu yang mulia telah merusak perkarangan rumah kami. Setelah kami tanyakan kepada pihak PLN mengatakan bahwa pipa-pipa tersebut akan dibangunkan menara sutet. Dan setelah kami riset dari berbagai instansi, ternyata menara sutet itu memiliki dampak yang sangat-sangat besar terhadap kesehatan masyarakat setempat yang mulia. Salah satunya adalah kanker pada anak-anak, yang kedua pada kanker payudara terhadap wanita, dan insomnia terhadap tidur setiap warga yang ada di sekitar yang mulia. Jadi dengan adanya dampak-dampak negatif yang telah dimunculkan oleh menara sutet tersebut yang mulia, kami menolak sangat tegas terhadap adanya pembangunan menara sutet tersebut yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apa alasan utama saudara tidak setuju dengan keputusan tersebut? Yang pertama, sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bunda, bahwa potensi dari pembangunan dari menara sutet ini yang pertama bagi kesehatan kami ya Bunda, warga sekitar yang ada di pembangunan menara sutet. Yang pertama, bahwa pembangunan menara sutet ini akan menimbulkan berpotensi terhadap kanker payudara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di wilayah Lampung Selatan tersebut banyak sekali wanita-wanita yang ada di sekitaran dari pembangunan dari menara sutet tersebut. Yang kedua, akan mengakibatkan kanker kepada anak-anak
apalagi di sekitar dari pembangunan tersebut terdapat ibu hamil yang sedang hamil di sekitar pembangunan tersebut. Sehingga dengan akibat ataupun potensi tersebutlah kami sangat menolak adanya pembangunan tersebut yang mulia. Lagian pula yang telah kami rasakan bahwa pembangunan tersebut sudah merugikan kami yang mulia, bahwa pekarangan rumah yang ada di pekarangan rumah kami yang mulia rusak akibat dari pipa-pipa besar pembangunan menara sungai tersebut yang mulia. Sebab itulah kami sangat menolak tegas adanya pembangunan menara sungai tersebut. Gitu ya. Baik, kepada pihak juga, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui dengan tidak adanya persetujuan dari pihak lain tentang objek sengketa ini? Untuk persetujuan pastinya saya tidak mengetahuinya ya dia. Karena pada saat pembangunan tersebut tiba-tiba datang segerombol orang dan segerombol orang tersebut membawa pipa-pipa besar dan hal tersebut tidak memberitahu kepada kami pihak masyarakat. Dan tiba-tiba pihak tersebut memberitahukan kepada kami akan dibangunnya menara sutet yang tepat dekat dengan lokasi pemukiman di warga Lampung Selatan. Dan persetujuan tersebut tidak didapatkan oleh pihak-pihak masyarakat di sekitar. Jadi kami tidak tahu mengenai hal tersebut. Dari saudara pihak juga, apakah cukup pertanyaannya? Cukup yang mulia. Kalau begitu, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat selesai, maka selanjutnya adalah penghadiran saksi dari pihak tergugat. Baik, kepada saksi, kita tidak tinggalkan ruang sidang dan lupa kartu lintas saja. Silakan. Baik, kepada pihak tergugat, kita akan mengajukan saksi dalam persidangan kali ini. Saya akan mengajukan saksi yang mulia. Orang saksi yang akan dihadirkan. Satu orang saksi yang mulia. Silakan petugas untuk hadirkan saksi dari pihak tergugat dalam muka persidangan. Baik yang mulia, kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, silakan maju depan serahkan kartu identitas saya. Silakan kembali. Terima kasih. Baik saudara saksi, apakah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Sebelumnya, sebelum saksi memberikan penjelasan, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Oke, nama Daniel Umar SE, tempat tanggal lahir Natal 7 November 1989, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Simpel nomor 22, Kota Bandar Lampung. Benar demikian? Betul semuanya. Baik. Apakah saudara ada hubungan darah dengan pihak tergugat? Tidak ada. Oke. Dengan pihak penggugat? Tidak ada juga. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini, saksi harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saksi anut. Apakah saudara saksi bersedia? Tentu saja bersedia. Silakan kepada juru sumpah untuk mengambil tempat dan saksi silakan berdiri dan tentunya mengikuti kata-kata saya ya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, juru sumpah kembali ke tempat dan saksi bisa duduk kembali. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan kali ini? Ya saya tahu yang mulia, saya dipanggil dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi dari pihak tergugat untuk menjelaskan terkait dengan pendirian menara sutet di daerah Lampung Selatan. Apakah saudara saksi telah menerima dan menyetujui surat persetujuan pembangunan objek sengketa perkara ini? Saya sudah menerimanya yang mulia, saya menerimanya bersama dengan 10 warga lainnya yang dimana pada waktu itu kami diminta untuk menjadi saksi atas persetujuan pembangunan menara sutet ini. Lalu apakah saudara saksi mengetahui kapan persetujuan tersebut dilakukan? Persetujuannya dilakukan sekitar bulan Maret
bulan Maret 2023 ya. Pada waktu itu sekitar awal-awal Maret lah ya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saksi, bisa saudara saksi jelaskan apa alasan saudara menyetujui adanya pembangunan daerah sutet ini? Gini Bu, itu kan sebetulnya menara sutet itu kan tujuannya untuk mengalirkan arus listrik dari masing-masing daerah. Karena kan memang kami tahu bahwa dari daerah kami itu, kampung kami itu sering banget mati lampu. Akses listriknya itu sulit, sering mati lampu. Jadi kami merasa dengan adanya pendirian menara sutet ini akan membantu para warga ini mendapatkan akses listrik yang lebih baik gitu ya Bu. Tergugat, cukup dengan pertanyaannya? Cukup yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat, adakah pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui kapan persetujuan tersebut dilakukan? Sekitar bulan Maret Bu. Ada lagi pertanyaan yang bisa diajukan? Baik. Pemeriksaan saksi telah selesai. Silakan saudara saksi menuju depan untuk mengambil kartu identitas dan bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Baik, dikarenakan pemeriksaan bukti-bukti dan penghadiran saksi-saksi telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya kita adalah penyampaian kesimpulan dari penggugat maupun penggugat dalam tujuan ke depan. Saudara Manika, tujuan ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 2 Agustus 2023 ya mulia. Baiklah, maka dari itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 2 Agustus 2003 dengan agenda penyampaian kesimpulan. Untuk kepada pihak yang bersengketa diharapkan kehadirannya untuk dalam persidangan tanpa ada panggilan kembali. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Senin 2 Agustus 2023, pukul 10 WIB, sidang pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 18G/2003/PTWN/BL antara Tora Sudiro dan Romaruddin sebagai pihak penggugat melawan Bu Ita Siswanti SS sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, soal agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan kepada para pihak. Bisa dapat maju ke depan menyampaikan kesimpulannya ya. Silakan kembali. Baik, dikarenakan para pihak telah menyampaikan kesimpulannya, maka kami majelis hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dalam waktu 2 hari ke depan. Panitra, 2 hari ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 9 Agustus 2023 ya mulia. Baiklah, maka dari itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Agustus 2003 dengan agenda pembacaan putusan akhir. Untuk itu, pada para pihak bersengketa diharapkan kehadirannya kembali ke dalam persidangan tanpa dapat dilihat kembali. Dan dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini, Senin 9 Agustus 2023, pukul 10 WIB, sidang pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 18/G/2003/PTWN/BL antara Tora Sudiro dan Romaruddin sebagai pihak penggugat melawan Bu Ita Siswanti SS sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Kepada para pihak harap memperhatikan ya. Baik, sebelumnya majelis hakim akan mempertanyakan kepada para pihak apakah putusan ini dibacakan keseluruhan atau amarnya saja? Amarnya saja. Baik. Putusan nomor 18/G/2003/PTWN/BL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Setelah mempelajari dengan cermat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan tergugat PT PLN perusahaan listrik negara diterima dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka menurut hemat majelis hakim pokok perkara termasuk permohonan penangguhan pelaksanaan objektum litis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena para penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang peradilan tata usaha negara kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dengan demikian segala bukti surat dan keterangan saksi telah mempertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang akan dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan, sedangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim untuk mengambil putusan. Akan tetapi tetap menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dalam ini. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat PT PLN mau atau perusahaan listrik negara. Dalam pokok perkara, nyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya, menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.870.000. Demikianlah diputuskan dalam surat rapat musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Teguh Maulana SMA sebagai hakim ketua, Lintang Saputri SMA sebagai hakim anggota 1 dan Aldi Maulana sebagai hakim anggota 2 pada Senin tanggal 9 Agustus 2003 yang mana putusan diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum Senin 9 Agustus 2003 dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari Teguh Maulana dan sebagai hakim ketua, Lintang Saputri sebagai hakim anggota dan Ali Maulana sebagai hakim anggota 2 dengan dibantu Catherine Wijaya SMA sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat maupun tergugat. Baik, demikianlah putusan pada perkara ini sesuai dengan pasal 103 ayat 1 Junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi para pihak yang merasa keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu batasan. Bagaimana pihak penggugat? Apakah saudari menerima putusan dalam perkara ini? Tidak ya, mulia. Kami tidak menerima putusan ini. Lalu apakah saudari akan menggunakan hak saudari? Ya, ya mulia. Tapi kami akan memikirkannya terlebih dahulu. Oke, kalau begitu saudari seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya memberikan hak kepada para pihak saudari dapat saudari ajukan untuk melakukan upaya hukum kepada pihak penggugat. Apakah saudari menerima putusan dalam perkara ini? Terima kasih yang mulia, kami menerima putusan ini. Baiklah, kalau begitu sidang pengadilan tata usaha negara dengan nomor register perkara 18/2023/PT1/PL antara Tora Sudiro dan Namarudin sebagai penggugat melawan Bu Ita Siswanti SS sebagai tergugat hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah simulasi persidangan kami, Judicia Posteriora sum in lege fortiora. Keputusan terakhir ialah yang terkuat di mata hukum. Semoga putusan yang dijatuhi majelis hakim telah berlandaskan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari tim peradilan semu dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Santi. Nama budaya, terima kasih.